warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Oktavia Dipa Syafira, NIM B41191374 dari Prodi Teknologi Rekayasa Pangan, jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Jember. Berkaitan dengan praktikum daring pengawasan mutu, dalam video ini aku akan menguji kandungan boraks pada sampel tahu dan juga bakso dengan analisa sederhana menggunakan indikator kunyit. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk sama objek kita, boraks. Apa sih boraks itu? Boraks atau natrium tetraborat merupakan zat kimia berbentuk kristal lunak yang digunakan sebagai bahan pengawet non-pangan, antiseptik, dan insektisida. Boraks tidak termasuk sebagai bahan tambahan pangan atau BTP, namun di Indonesia masih sering ditemukan bahan pangan yang mengandung boraks. Sumber Badan POM 2018, persen boraks pada pangan tidak memenuhi syarat nasional dibanding dengan formalin, rodamin B, dan kuning metanil pada tahun 2013 sebesar 32%, 2014 26%, 2015 31%, 2016 37%, 2017 37%. Lalu bahaya boraks apa sih? Boraks akan menimbulkan gejala ringan seperti batuk, muntah, kesulitan bernapas, diare, hingga lemas. Gejala beratnya bisa menimbulkan sakit kepala berat, bahkan muntah darah, nyeri perut hebat bagian atas atau epigastrik, pendarahan gastroenteritis, kerusakan ginjal, hingga radang kulit. Nah, boraks ini sebenarnya tidak hanya diserap khusus pada proses pencernaan, namun bisa juga diserap kulit sehingga menimbulkan radang kulit. Kemudian, bahaya yang paling fatal adalah kematian. Dosis 15-20 gram untuk orang dewasa bisa menyebabkan kematian, sedangkan untuk bayi yang baru lahir, dosis 3-6 gram bisa menyebabkan kematian. Kemudian, kenapa sih kita menggunakan kunyit sebagai indikator? Nah, ada 3 alasan utama, yaitu karena mengandung kurkumin. Jadi kurkumin ini merupakan komponen utama di kunyit. Kurkumin memberikan hasil yang lebih cepat, bahkan hanya hitungan detik ketika bereaksi dengan boraks, yang akan menimbulkan warna merah hingga kecoklatan. Dan kurkumin ini lebih baik dari senyawa karminik. Senyawa karminik ini biasanya digunakan sebagai senyawa pewarna pink atau kemerahan yang berasal dari kutu daun. Kemudian alasan kedua dapat dijadikan indikator basa maupun asam. Karena boraks merupakan senyawa basa, sehingga ketika bereaksi dengan kurkumin, maka mengalami perubahan warna menjadi merah oranye. Kalau kurkumin berada pada suasana asam, maka warnanya kuning hingga kuning muda. Alasan yang ketiga yaitu mudah diterapkan. Pastinya kunyit itu mudah dijumpai dengan harga yang terjangkau dan penerapannya juga menggunakan alat yang sederhana seperti tisu ataupun tusuk gigi. Lalu ciri-ciri makanan berboraks bagaimana ya? Ciri makanan berboraks yang pertama memiliki tekstur yang lebih keras, sangat kenyal dan tidak mudah hancur dibandingkan dengan produk normalnya. Memiliki bau yang berbeda dan lebih menyengat, memiliki rasa yang cenderung getir dan warna yang berbeda, memiliki umur simpanan panjang di suhu ruang, sedangkan produk normalnya tidak bertahan di suhu ruang, dan tidak ada serangga seperti lalat ataupun semut yang mendekat. Lalu, bagaimana ya analisanya? Yuk, let's start it!
kunyit ditaruh di atas media tisu. Ini untuk kunyit asli, dan begitu juga untuk kunyit yang instan. Kemudian sampelnya kita taruh di atas media tadi. Ini untuk sampel tahu, dan dilakukan juga untuk sampel bakso. Dan ditunggu beberapa saat. Untuk media tusuk gigi yang telah ditusuk ke kunyit, langsung ditusuk ke sampel yang utuh tahu dan juga sampel utuh bakso. Kita tunggu juga beberapa saat. Analisis. Kira-kira gimana ya hasil kita? Yuk, kita cek. Yang pertama, akan dikatakan negatif boraks jika warna tetap kuning atau tidak mengalami perubahan warna, dan akan dikatakan positif borak jika mengalami perubahan warna menjadi merah oranye hingga kecoklatan. Kontrol kunyit sebelum diberi sampel. Media kapas kunyit asli warnanya lebih kuning keoranyean, sedangkan kunyit instan lebih cenderung oranye. Untuk media tusuk gigi, memang terlihat seperti lebih orange daripada media kapas atau tisu. Untuk hasil tahu, pada kunyit instan, warnanya tetap tidak terjadi perubahan warna, begitupun pada kunyit asli, warnanya tetap tidak mengalami perubahan warna. Maka, hasil tahu dinyatakan negatif. Kemudian, untuk hasil bakso, juga tidak mengalami perubahan warna, baik dengan media kunyit instan ataupun kunyit asli. Hasil bakso juga negatif. Menggunakan media tusuk gigi, keduanya pun tidak mengalami perubahan warna, baik untuk bakso hingga untuk tahu. Jadi, dikatakan kedua sampel negatif boraks. Nah, kalau misalkan di kedua sampel tadi ada boraks, bagaimana ya reaksi kunyit dan boraks itu? Jadi, ketika boraks bertemu dengan kurkumin, akan terjadi ikatan kompleks antara atom boron pada boraks dengan kurkumin yang berwarna kuning dan menghasilkan rososianin yang berwarna merah oranye. Perubahan warna bergantung dengan konsentrasi asam boraks pada produk. Semakin tinggi, maka akan warnanya juga semakin lebih merah dan juga lebih cepat dideteksinya. Nah, perubahan ini disebabkan karena terjadinya pelepasan atom H+ dari setiap gugus OH pada kurkumin. Biasanya perubahan warna ini dapat terjadi pada pH 8 ke atas. Jadi, kesimpulannya, analisis uji boraks pada sampel tahu dan bakso lulus uji boraks dengan hasil negatif boraks. Itu dia analisis uji boraks. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.